Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan Yesus terus memberkati. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui program Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 15 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami sebagai orang-orang Engkau kasihi. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu menopang kami untuk memahaminya, sehingga kami hidup menjadi kaya dalam kebenaran Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 21. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat, kemuliaan, kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Menjadi kaya dalam kebajikan. Pesugi penggauran melo. Menjadi kaya atau berkecukupan dalam banyak hal tentu merupakan dambaan setiap orang. Tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan jika perlu, setiap orang bekerja dengan sungguh dan mengupayakan kehidupan yang layak. Tentu dalam taraf tertentu dan cara yang baik dan bijaksana sesuai dengan kehendak Allah. Bukan dengan cara yang justru melawan kehendak Allah. Itulah sebabnya seseorang juga perlu menjadi kaya dalam kebajikan, agar orientasi hidupnya terus terarah kepada Kristus. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita, Paulus sebagai orang tua rohani
Timotius dengan tegas dan konsisten menasihatkan Timotius yang disapanya sebagai manusia Allah agar menjauhi tindakan-tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Tujuannya supaya Timotius terus konsisten di jalan Tuhan. Konsisten itu semestinya terus dipelihara dengan sungguh dalam tindakan yang menjunjung tinggi keadilan, bertekun dalam ibadah, menunjukkan kesetiaan mengikut Dia, menyatakan kasih yang tidak terbalas, dan juga mempraktekkan kesabaran dan menghidupi kelembutan. Semua ini adalah sikap hidup manusia Allah. Siapakah itu manusia Allah? Dia adalah manusia Allah adalah orang-orang yang telah ditebus dan dikuduskan dalam karya Roh Kudus, dan kemudian disuruh menjalani hidup sebagai umat Allah yang kuat dalam iman dan pengharapan kepada Kristus yang telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, menjadi kaya dalam kebajikan adalah tanggung jawab bersama sebagai manusia Allah. Kita semua dituntut untuk hidup dan menghidupi kasih Kristus dalam dunia yang penuh dengan cobaan. Kaya dalam kebajikan artinya menjalani kehidupan berdasarkan kasih dan kebenaran Allah yang perlu dan yang akan berdampak pada pikiran, hati, dan tindakan yang berpusat dan tertuju kepada Kristus. Amin. Bapa di surga, terpuji kekal Engkau dalam kehidupan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu. Engkau menyapa kami dengan kasih melalui firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan, kami akan terus hidup dalam kebajikan, hidup menyatakan kebenaran Tuhan, hidup menyatakan kasih Tuhan, hidup berpusat dan tertuju di dalam Kristus. Terpuji Engkau Bapa, berkati anak-anak-Mu dalam aktivitas mereka, dalam kehidupan mereka, dalam kebersamaan mereka. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.